Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, selamat menjalankan puasa yang sudah dapat banyak hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar kita ini mendapatkan rahmat dari Dia. Mari kita cek, kita teliti apa ada yang tertinggal di antara hal-hal yang seharusnya atau sebaiknya kita lakukan semenjak awal puasa sampai sekarang. Jikalau masih ada yang tersisa, tertinggal, mari kita segera tambal supaya kita tidak menyesal. Karena pada umumnya di masyarakat malah kebalik. Kalau hari-hari pertama langgar, musala penuh, masjid penuh, nanti di tengah-tengah itu pada berkurang tarawihnya. Pada 10 hari terakhir jumlah jamaah sudah kembali seperti semula. Ini kan kebalik. Di babak penyisian melihat dengan aktif, tapi ternyata di babak final malah ditinggal. Ini kan terbalik. Mari kita segera memeriksa paling tidak secara kuantitas jumlah apa yang kurang, jenis macam-macam amal yang kurang, dan mari kita segera kita susuli dengan hal yang semestinya dan yang sebaiknya. Para pemirsa sekalian, kita membicarakan soal rahmah. Rahmah itu sebetulnya ya di awal puasa itu adalah awaluhu rahmatun, tapi ya enggak apa-apa ditaruh di akhir juga enggak apa-apa. Rahmah ini dari akar kata ro, ha, dan mim, yang artinya adalah kalau bahasa Indonesianya ya kasih sayang atau kesayang atau belas kasihan. Jadi kita ini membicarakan tentang belas kasihan Tuhan kepada kita. Di hadis qudsi disebutkan seperti apa belas kasihan atau sayangnya Allah kepada kita makhluknya ini. Di sana dilukiskan seperti ibu yang kehilangan anaknya dan kemudian bertemu dengan anaknya yang hilang beberapa hari itu. Bisa dilukiskan seperti apa gembiranya dan harunya katanya anak itu. Umpama anak itu sekaligus, Bu, saya kan barusan hilang gitu ya. Kemudian saya kan sudah ketemu, saya minta es krim 1 ember. Pasti dituruti oleh ibunya. Apapun yang diminta oleh anaknya itu akan dituruti oleh ibunya. Gambaran dari hadis qudsi itu seperti itu. Kemudian arti dari rahimah sendiri itu adalah apa yang dimaksudkan dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu wujudnya adalah bahwa Allah sudah memberi, Allah sudah menghadiahi kepada kita, sekalipun kita belum meminta, sekalipun kita ini belum meminta, bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita perlu untuk meminta kepada Allah hal itu. Ya paling jelas ya ketika kita lahir ini, manusia lahir di dunia ini,
semua syarat kehidupan di dunia ini sudah tersedia tanpa kita minta. Jadi rahimah ini bisa kira-kira diterjemahkan dengan sayang, peduli, dan welas asih. Ibu kita juga seperti itu. Sebelum kita lahir dulu, ibu sudah menyiapkan segalanya untuk kita. Bak mandi, sabun, popok, kalau dalam dulu ada gurita atau gerito, kemudian minyak telon, ada bedak talek, dan pakaian-pakaian kita sudah disiapkan, tidak menunggu kita ini minta, Bu, saya mau lahir, tolong disiapkan, tidak ada seperti itu. Tapi ibu sudah mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyambut anaknya itu. Itulah gambaran tentang kasih sayang Allah kepada kita ini. Kita ini sudah dicukupi segalanya. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu al jannata ahadun minkum bi amalihi." Kata Nabi, tidak ada orang yang masuk surga di antara kamu, enggak ada orang yang masuk surga itu karena amalnya itu enggak ada. Karena amalnya itu enggak ada orang masuk surga karena amalnya. Mereka heran, para sahabat itu heran, lalu bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, bagaimana Anda? Bagaimana Paduka? Bagaimana? Apakah Paduka juga tidak masuk surga karena amal Anda? Kata Nabi, qala wala ana, saya pun tidak. Saya pun tidak masuk surga karena amalan saya, illa ayyataghammadaniyallahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya karena rahmat Allah dan karunia-Nya sajalah yang diberikan kepada saya itu sehingga saya masuk surga. Begitulah saudara-saudara sekalian, para pemirsa, kita jangan mengandalkan amal kita, tetapi yang kita minta adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dia akan memasukkan kita ke surga dan menghindarkan kita dari neraka semata-mata karena karunia Allah dan semata-mata karena kasih sayang Dia kepada kita. Itu yang kita minta, maka kita banyak-banyak berwirid ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Itulah yang sering harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.